Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Kandang Larasati. Dalam video ini kita akan membahas rumus menghitung protein pada pakan campuran. Nah, atau yang kita bisa disebut pakan alternatif untuk ternak kita. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau diketahui sebelum menghitung pakan bahan campuran tersebut. Yang pertama yaitu mengetahui jumlah protein. Nah, untuk hal pertama ini, jumlah protein itu bisa dari jumlah protein yang dibutuhkan ayam kita, berapa jumlah kadar yang dibutuhkan. Dari protein juga kita harus mengetahui protein dari bahan-bahan yang kita akan buat untuk campuran pakan. Untuk mencari jumlah protein ini kita bisa mencari di browser ya, di Google, berapa saja jumlah dari bahan-bahan tersebut. Namun dalam mencari sumbernya jangan cuma dari satu sumber, bisa melihat sumber-sumber dari web lain. Nanti akan diketahui rata-ratanya tertulis berapa. Kemudian yang kedua, ketersediaan jumlah bahan. Dari ketersediaan jumlah bahan ini kita bisa memilih bahan dari bahan nabati atau hewani ya. Langkahnya kita bisa mensurvei bahan-bahan apa saja yang tersedia di lingkungan kita. Yang jelas bahan tersebut berukuran banyak ya. Jadi dalam pembuatan pakan nanti kita tidak mengalami kekurangan atau kehabisan bahan. Dan tentunya bahan tersebut saya sarankan mencari bahan yang murah dan higienis. Nah, kalau perlu kita bisa mendapat bahan yang gratis ya, alhamdulillah ya begitu. Jadi kita bisa mengurangi kurs atau jumlah biaya untuk pengeluaran kita nanti. Dan yang ketiga ini adalah mengetahui rumusnya. Nah, kalau hal pertama, kedua kita tahu, hal ketiganya tidak tahu, percuma saja. Nah, bagaimana rumusnya dan bagaimana cara menghitungnya? Jangan kemana-mana, jangan di skip biar tidak ketinggalan informasinya. Yang belum subscribe dulu, dan ini ya, tekan tombol lonceng. Jadi kalau ada video-video terbaru bisa tahu notifikasinya. Oke, ndak usah lama-lama, ndak usah berbelit-belit, kita langsung menghitungnya. Sebelum menghitung, jangan lupa copy controlnya. Oke, setelah kita mengetahui bahan apa saja yang mau kita buat campuran, sudah kita temukan proteinnya, sudah kita perkirakan untuk jumlah dari bahan berapa kilo saja yang mau kita buat, dan sudah menemukan harganya, kita bisa lanjut menghitungnya. Namun
Contoh bahan ini hanya untuk contoh aja ya, untuk contoh penghitungan kali ini ya. Teman-teman bisa mencari bahan-bahan yang tentunya lebih mudah dicari, proteinnya lebih tinggi, dan harganya yang jelas lebih murah. Sebagai contoh, kalau Bekatul itu per kilonya itu mempunyai kadar protein 10%. Kemudian harganya per kilo itu 2.500 kalau di wilayah saya ini ya. Untuk dedak jagung kadar proteinnya per kilo itu 9%. Ini saya menggunakan berat bahan jagungnya nanti 2 kilo. Harga per kilonya itu 7.000. Ini untuk per kilo ya. Untuk berat yang saya butuhkan 2 kilo. Kemudian 511, 511 tepung ikan dan daun pepaya. Nah, ini yang sebelumnya saya bahas. Kita harus bisa mencari bahan yang murah atau yang perlu gratis. Nah, ini bisa, kalau saya ini ambil di belakang rumah ini, jadi gratis, harganya 0. Baik, lanjut aja pembahasan. Untuk Bekatul saya menggunakan berat 2 kilo. Untuk dedak jagung juga 2 kilo, 511 1 kilo, tepung ikan 2 kilo. Kemudian daun pepaya saya pakai 1 kilo. Jadi jumlah total bahan yang saya butuhkan adalah 8 kilo. Nah, bagaimana cara perumusannya atau cara menghitungnya? Rumusnya yaitu dengan ini, rumus penghitungan protein, yaitu dari bahan dibagi total bahan dikalikan protein, nanti akan ketemu persentase protein per bahannya. Contohnya seperti ini. Bekatul, bahan saya dari Bekatul ya. Ini bahan, total bahan. Jadi Bekatul berat 2 kilo. 2 kilo dibagi 8 kilo, kemudian dikalikan 10% dari jumlah proteinnya. Nah, ini dia contohnya, contoh penghitungannya. Bekatul 2 kilo. Nah, 2 kilo dari ini. 2 kilo dibagi 8. 8 kilo dari ini. Kemudian dikalikan jumlah proteinnya yaitu 10. Hasilnya adalah 2,5%. Dari 2 kilo ini, jumlah kandungan proteinnya di Bekatul 2,5% dari total semua bahan. Kemudian begitu juga dengan dedak jagung, jumlah dedak jagungnya 2 kilo dibagi total bahan 8 kilo dikalikan 9. 9 ini dari jumlah protein. Kemudian 511 511 ini saya lanjut ya, tanpa dengan ini ya rumus ya, langsung saya lanjut aja biar cepat. 511 ketemu jumlahnya 2,7. Untuk tepung ikan dari jumlah 2 kilo dibagi 8 dikalikan 50% ya. Ini hasilnya 12,5. Nah, tepung ikan ini kita untuk persentase proteinnya kita bisa menanyakan ke pedagang atau penjualnya.
jumlah proteinnya berapa. Kemudian yang terakhir, yang terakhir ini yang gratis, yaitu daun pepaya. Dari 1 kilo persentasenya itu ada 1% untuk kadar proteinnya, yaitu dari 1 kilo berat bahan dibagi 8 dikalikan 8, hasilnya 1%. Nah, kemudian kita jumlahkan semua dari 8 bahan, dari 5 bahan ini kita jumlahkan, nanti ketemunya berapa. Nah, proyek kita di ayam laga, tentunya ayam laga itu membutuhkan protein jumlahnya antara 19 sampai 21%. Nah, coba kita jumlahkan semuanya, hasilnya berapa? Hasilnya yaitu 20,9%. Nah, ini mencukupi atau tidak untuk proyek kita di ayam laga? Tentunya ini sangat mencukupi. Kemudian untuk perbandingan harga ya ini ya. Dari jumlah total bahan yaitu 8 kilo. Semisalkan kita itu membeli pakan pabrikan. Rata-rata pakan pabrikan itu 1 kilonya, 1 kilo ini aja. 1 kilo biasanya rata-rata 10.000. Nah, misalkan kita butuh 8 kilo. Kalau 8 kilo ini kita butuh 80.000 rupiah untuk pakan pabrikan ya. Kemudian kalau dari pakan campuran, kita jumlahkan dari begatul ini 2,5 kilo per kilonya ini ya, 2.500 untuk per kilonya. Kalau dikalikan 2, ini juga dikalikan 2, ini dikalikan 2. Kalau dihitung 5.000, 7.000, 9.000, 30.000. Kalau tidak salah ini 58.000. Ini bukan pintar hitung-hitung ya. Tadi saya sudah ret-retan ini soalnya. Harga untuk perbandingan harga dari bahan campuran yang kita ini ya padukan, kita mendapatkan harga 58.000 untuk 8 kilo. Jadi kalau dibandingkan dengan kita beli di bahan pabrikan, yaitu 80.000 melawan 58.000, atau gampangannya 60.000 dah kita bulatkan. Nah, jadi kita bisa ngirit untuk pengeluaran sebanyak 20.000 rupiah. Oke, ini aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman mempunyai cara lain atau rumus lain, bisa ini ya, ditulis di kolom komentar. Tentunya ini sebagai bahan kita untuk belajar bersama ya, bukan sok-sok pinteran. Karena di dunia ayam ini tidak ada orang pinter, tidak ada master, semua sama-sama belajar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak Indonesia.